Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan modul 3 tentang pengukuran densitas liquid sebagai fungsi suhu. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Erni Rahayu, Rifki Hidayat, Hilmiatun Hasanah, Afrila Tutut Dwijati, Intan Rahmi Putri, Jihana Villa, Aldo Fauzia, dan Irdatus Soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irdatus. Di sini saya akan menjelaskan dasar teori yang digunakan oleh kelompok 2 modul 3. Pada suatu zat properti atau sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu sifat ekstansif dan sifat intensif. Sifat ekstansif adalah suatu sifat yang tergantung dari jumlah zat tersebut. Contohnya itu massa dan volume. Dan untuk sifat intensif adalah suatu sifat yang tidak bergantung pada jumlah zat. Contohnya itu tekanan, suhu, dan densitas. Di kelompok ini akan menjelaskan lebih fokusnya itu terhadap sifat intensif pada densitas. Densitas yaitu perbandingan massa, zat, dan volume. Untuk menentukan densitas dapat melalui pengukuran berat dan volume pada suatu zat dengan menggunakan alat piknometer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat percobaan dalam pengukuran densitas liquid sebagai fungsi suhu yang terdapat pada modul 3 ini. Ada 9 alat. Yang pertama yaitu ada piknometer yang mempunyai fungsi mengukur nilai suatu massa jenis atau densitas dari fluida, dan bisa juga alat ini berfungsi sebagai pengukuran material berpori. Lalu alat yang kedua yaitu ada neraca analitik yang mempunyai fungsi menimbang sesuatu dengan ketelitian yang tinggi. Lalu alat yang ketiga ada pipet tetes yang mempunyai dua fungsi, yaitu meneteskan larutan dalam jumlah kecil dan juga mempunyai fungsi mengambil larutan dalam jumlah kecil. Lalu yang keempat ada alat bernama hot plate, di mana alat ini mempunyai fungsi untuk memanaskan campuran atau sampel. Selanjutnya ada spatula. Spatula digunakan untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk padatan ataupun berbentuk kristal. Selain itu juga digunakan untuk mengaduk dalam pembuatan larutan. Untuk mengambil zat-zat yang memiliki reaksi pada logam, maka digunakan spatula plastik. Sebaliknya, jika zat-zat yang tidak memiliki reaksi pada logam, maka digunakan spatula logam. Lalu ada gelas ukur. Gelas ukur yang digunakan untuk praktikum ini yaitu gelas ukur yang berukuran 50 ml. Gelas ukur memiliki fungsi untuk mengukur volume larutan. Nah, di sini gelas ukur memiliki bentuk pipa dan umumnya terbuat dari bahan plastik polipropilen yang dilengkapi dengan bagian bawah yang lebar sebagai kaki untuk menjaga kestabilan gelas ukur tersebut. Lalu ada pipet ukur. Pipet ukur yang digunakan dalam praktikum ini yaitu pipet ukur yang memiliki ukuran 10 ml. Pipet ini digunakan untuk mengambil larutan dan mengukur volume larutan pada berbagai skala atau ukuran dengan ketelitian tinggi. Dan yang terakhir ada botol semprot. Botol semprot sendiri memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan aquades dan tempat menyimpan alkohol untuk mensterilkan tangan. Selanjutnya MSDS. Yang pertama aquades. Sifat fisika dan kimia dari aquades antara lain bentuknya cair, tidak berbau, tidak memiliki warna, pH pada suhu 20 derajat Celcius adalah netral, titik lebur 0 derajat Celcius, dan titik didihnya 100 derajat Celcius. Identifikasi bahaya. Bahan ini tidak diklasifikasikan sebagai bahan yang berbahaya menurut Undang-Undang Uni Eropa. Selanjutnya NaOH. Sifat fisika dan kimia dari NaOH antara lain titik lelehnya 318 derajat Celcius, titik didihnya 1390 derajat Celcius, berwarna putih, kelarutan dalam air yaitu larut, penampilannya berbentuk kristal. Bahaya, jika terkena kulit dapat menyebabkan iritasi dan luka bakar. Berbahaya jika tertelan, kontak dengan mata dapat menyebabkan kerusakan pada mata. Tata cara pertolongan pertama. Jika terkena kulit, segera basuh menggunakan air selama 15 menit.
Apabila terkena mata, segera cuci mata dengan menggunakan banyak air selama kurang lebih 15 menit. Buka tutup mata beberapa kali. Dan apabila tertelan, segera berikan susu atau air. Muntah dapat terjadi secara spontan. Lalu, segera panggil dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Prosedur dengan Aquades. Pertama, disiapkan Aquades, kemudian piknometer dibersihkan dan dikeringkan. Kemudian piknometer kosong ditimbang. Kemudian diisi penuh piknometer dengan Aquades dan ditimbang menggunakan neraca analitik. Kemudian dicatat massa pikno kosong dan pikno berisi Aquades. Kemudian dipanaskan Aquades hingga suhu yang ditentukan. Kemudian dicatat massa pikno berisi Aquades yang telah dipanaskan. Kemudian didapat data pengamatan. Yang kedua, prosedur dengan menggunakan larutan asam asetat 0,05 molar. Pertama, disiapkan larutan asam asetat 0,05 molar, kemudian piknometer dibersihkan dan dikeringkan, kemudian piknometer kosong ditimbang, kemudian diisi penuh piknometer dengan larutan asam asetat 0,05 molar dan ditimbang menggunakan neraca analitik. Kemudian dicatat massa pikno kosong dan pikno berisi larutan asam asetat 0,05 molar. Lalu dipanaskan larutan asam asetat hingga suhu yang ditentukan. Lalu dicatat massa pikno berisi larutan asam asetat 0,05 molar yang telah dipanaskan. Kemudian didapat data pengamatan. Yang ketiga, prosedur dengan menggunakan aseton. Pertama, disiapkan aseton, kemudian piknometer dibersihkan dan dikeringkan, kemudian piknometer kosong ditimbang, kemudian diisi penuh piknometer dengan aseton dan ditimbang menggunakan neraca analitik, kemudian dicatat massa pikno kosong dan pikno berisi aseton, kemudian dipanaskan aseton hingga suhu yang ditentukan, kemudian dicatat massa pikno berisi aseton yang telah dipanaskan, kemudian didapat data hasil pengamatan. Pada percobaan ini, pertama-tama yang dilakukan yaitu membersihkan piknometer lalu dikeringkan. Kemudian, timbang piknometer dalam keadaan kosong dan dicatat sebagai M1. Setelah itu, piknometer tersebut diisi dengan cairan Aquades, asam asetat 0,05 molar, dan aseton secara penuh dan dicatat sebagai M2. Timbang massa piknometer kosong dan piknometer yang telah diisi dengan cairan menggunakan neraca analitik. Kemudian catat hasilnya. Panaskan cairan Aquades, asam asetat 0,05 molar, dan aseton dengan variasi suhu yang berbeda, dan sediakan beaker gelas berisi es untuk mendinginkan cairan sesuai suhu yang diinginkan bila suhunya terlalu tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap densitas cair. Tentukan massa jenis cairan pada suhu yang diperoleh dengan piknometer dan ditimbang. Kemudian dicatat hasilnya. Hal ini dilakukan untuk melihat pengaruh suhu terhadap besarnya densitas setiap cairan. Setiap cairan Aquades, asam asetat 0,05 molar, dan aseton harus diberi perlakuan yang sama dan tidak jauh berbeda. Dalam percobaan harus menggunakan alat piknometer yang sama agar data yang diperoleh akurat dan sesuai dengan teori. Analisis data. Pengukuran densitas suatu cairan menggunakan piknometer dapat dilakukan dengan melakukan kalibrasi volume piknometer terlebih dahulu sebagai berikut. Yang pertama, massa piknometer kosong dan dicatat sebagai M1. Setelah itu, piknometer tersebut diisi dengan air dan mengukur massa piknometer dan air tersebut dan mencatat sebagai M2. Dengan mengurangkan antara M2 dan M1 dapat diketahui massa air. Kita catat sebagai M3, sehingga menghasilkan persamaan M3 sama dengan M2 dikurangi M1. Dengan mengukur suhu ruangan, densitas air dapat diketahui dari data literatur. Volume dari piknometer dapat ditentukan dengan membagi M3 dan densitas air, sehingga menghasilkan persamaan volume piknometer sama dengan M3 dibagi rho air. Setelah menentukan volume piknometer, dapat dilakukan pengukuran densitas cairan lainnya dengan metode seperti berikut. Yang pertama, piknometer diisi dengan cairan yang akan ditentukan densitasnya dan diukur massanya dicatat sebagai M4, sehingga dapat dihitung massa cairan dengan persamaan M cairan sama dengan M4 dikurangi M1. Yang kedua, menghitung densitas campuran dengan persamaan piknometer cairan-cairan. Rho cairan sama dengan
M cairan dibagi volume piknometer. Nah, itu penjelasan dari teman-teman, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa densitas adalah suatu besaran kerapatan massa benda yang dinyatakan dalam berat benda per satuan volume benda tersebut. Besaran massa jenis dapat membantu menerangkan mengapa benda yang berukuran sama memiliki berat yang berbeda. Penentuan densitas salah satunya dapat ditentukan melalui metode pengukuran berat dan volume suatu zat dengan menggunakan alat yang disebut piknometer. Dengan menggunakan piknometer ini, densitas suatu cairan dapat diketahui nilainya, yang tentunya dengan melewati langkah-langkah dan rumus perhitungan. Yaitu yang bisa dapat saya simpulkan.